Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken, dipimpin oleh staf, Cheng Jinu tiba di kantor Presiden Asosiasi. Setelah duduk di kantor, karyawan itu bertanya dengan ramah. Anda mau minum apa? Cheng Jinu, yang akan menolak, tiba-tiba merasa haus. Memikirkannya seperti ini, sejak akhir pertempuran, dia bahkan belum menyesap air liurnya. Air akan melakukannya. Terima kasih. Kuat, squat. Terima kasih. Karyawan itu dengan gugup mengucapkan kata terima kasih. Segera, dia tersipu dan meletakkan sebotol kecil air mineral di depan Cheng Jinu. Jika kamu butuh sesuatu, tolong hubungi aku kapan saja. Oke. Mendengar jawaban Cheng Jinu, karyawan itu menundukkan kepalanya dan diam-diam mundur. Dibandingkan dengan terakhir kali dia mengunjungi kantor ketua, Cheng Jinu merasa bahwa sikap staf sekarang lebih hati-hati dan formal. 039. Mungkin karena perang pengepungan dan penindasan. 039. Cheng Jinu berspekulasi bahwa karena kejadian ini, pandangan dan sikap banyak orang mungkin berubah. Ketua Gao Jianli akan segera kembali. Pemburu Seong Jinu. Cheng Jinu ingin berdiri untuk menyambutnya, tetapi Go Gan RI menghentikannya. Ini Cheng Jinu yang baru saja kembali dari Pulau Qizhou. Dia adalah pejuang yang memusnahkan semut yang hampir memusnahkan tim negara haji. Sekarang Cheng Jinu adalah VIP di antara para VIP. Go Gan RI sama sekali tidak mau mengabaikan Cheng Jinu seperti itu. Gao Jianli tidak duduk di kursi atas, melainkan duduk di kursi seberang Cheng Jinu. Aku mendengar apa yang terjadi pada sarang semut. Ah iya. Ini lebih baik. Ini memungkinkan Anda untuk langsung ke intinya dengan cepat. Bagaimana kamu bisa sampai di sini? Goh Ganli melanjutkan. Banyak orang telah melihat Kaiser, dan tidak mungkin Presiden Asosiasi Hunter tidak mengetahui hal ini. Mungkinkah? Apakah kamu akan pergi ke Pulau Qizhou dengan yang itu? Meskipun dia menggunakan pertukaran bayangan ketika dia pergi ke sana, Cheng Jinu merasa tidak perlu mengungkapkan lebih banyak kartu hole-nya. Hampir. Jawabnya singkat. Kalimat ini hanyalah pengakuan tidak langsung bahwa Warcraft yang muncul di langit di atas SCT beberapa waktu lalu adalah tulisan tangannya sendiri. Jika Anda ingin mengendarai Kaiser dengan lebih nyaman di masa mendatang, akan lebih baik untuk mempublikasikannya. Jadi begitu. Gao Jianli mengangguk. Seong Jinwoo dapat menggunakan kekuatan Dead Beast. Jika monster terbang terbunuh, tidak aneh menunggangi monster ini. Semua keraguan sebelumnya diselesaikan. Jadi, saatnya untuk turun ke bisnis. Kudengar kau mencariku? Ya. Kuat. Apakah ada yang salah? Semut di Pulau Qizhou semuanya musnah. Apa? Gao Jianli berdiri karena terkejut. Begitu banyak semut, semuanya? Ya. Cheng Jinwoo menjawab dengan tegas. Oleh karena itu, kamu dapat masuk dan keluar dari Pulau Qizhou sesukamu di masa depan. Bagaimana? Kata-kata tak terucap Gao Jianli tersangkut di tenggorokannya, dia mungkin tahu metode apa yang digunakan Cheng Jinwoo. Ratusan monster yang dipanggil oleh Cheng Jinwoo pernah muncul di depan kamera. Jika makhluk yang dipanggil itu keluar dengan kekuatan penuh, bukan tidak mungkin untuk memusnahkan semua semut dalam waktu sesingkat itu. Sekarang Anda dapat masuk dan keluar dari Pulau Qizhou. Mendengar kalimat ini, mata Gao Jianli memerah. Artinya mereka bisa pergi ke bagian terdalam dari sarang semut untuk mengambil tubuh pemburu Min Shijun. Melihat kematian Min Shijun, karena negara Ha berada dalam posisi yang kurang menguntungkan dan banyak semut, tidak peduli betapa sedih dan marahnya Gao Jianli, dia harus menyerah untuk menemukan jenazah Min Shijun. Hunter Seong Jinwoo, terima kasih. Gao Jianli mengungkapkan rasa terima kasihnya dengan tulus. Suite mewah bintang 5 country haji. Meskipun ada banyak ributan di negara Ha baru-baru ini karena insiden Pulau Qizhou, salah satu pemburu top dunia telah menetap di sini. Thomas mematikan televisi yang menayangkan siaran khusus pengepungan. Dia telah menonton video yang direkam 3 kali. Bagaimana? Tanya Laura, rombongan. Yah, seperti yang kulihat. Dia bersandar di sofa, dan meletakkan kakinya yang panjang di atas meja.
Dengan rambut pirang dan batang hidung mancung, Thomas yang mengenakan kacamata hitam di dalam ruangan selalu tersenyum. Apakah dia pemburu yang diselidiki oleh Mr. Huang? Ya. Tuan Huang juga menanyakan apa yang akan terjadi jika seseorang membunuh seseorang di negara Ha? Ya. Thomas meminta Laura untuk diam-diam menyelidiki hubungan antara Huang Dongshu dan Cheng Jinyu. Kedua belah pihak memiliki satu kesamaan. Kakak laki-laki Huang Dongshu, Huang Dongxi. Huang Dongsok dan Cheng Jinwu pernah memasuki ruang bawah tanah yang sama, tetapi hanya Cheng Jinwu yang meninggalkan ruang bawah tanah itu. Di penjara bawah tanah, apapun bisa terjadi. Kalimat ini telah menjadi akal sehat dunia. Apakah itu balas dendam? Sepertinya seperti ini. Saya pikir Tuan Huang tidak memiliki anggota keluarga, tetapi saya tidak menyangka akan menyembunyikannya sampai sekarang. Dikatakan bahwa kakak laki-laki Mr. Huang secara sepihak menyembunyikan hubungannya dengan adik laki-lakinya. Sepertinya apa yang dilakukan di belakang layar tidak bersih. Dengan kata lain, jika Anda mengekspos apa yang Anda lakukan, itu akan berdampak besar pada adik laki-laki Anda. Untuk kalimat ini, Laura tetap diam. Setelah insiden Huang Dongxi, kampanye pengepungan dan penindasan di Pulau Qizhou dimulai lagi. Melihatnya seperti ini, semakin sulit untuk melihat Cheng Jinwu. Ya. Nada suara Laura masih tenang. Pemburu kelas dunia. Alasan mengapa Thomas, presiden salah satu dari beberapa guild besar, guild pemulung, meminta izin untuk datang ke negara kecil ini adalah karena Cheng Jinwu. Tepatnya, dia ingin tahu apa yang akan terjadi jika Huang Dongshu dan Cheng Jinwu saling berhadapan. Kali ini dia datang ke negara Ha. Alasan yang diberikan Thomas kepada anggota guild lainnya adalah untuk memperkenalkan pemburu level S dari negara Haji 039. Aku ingin bertemu denganmu sekali, tapi sayang sekali. Thomas bergumam pada dirinya sendiri dengan penyesalan yang mendalam. Jangan biarkan Tuan Huang dan Hunter Cheng Jinwu bertemu, kata Laura dengan hati-hati. Yah. Menggosok dagunya, Thomas menyeringai. Kuot, kali ini negara Ha yang menyelamatkan Tuan Huang. Kuot. Pemerintah negara Ha dengan tegas menolak aplikasi masuk Huang Dongshu. Setelah menjadi pemburu kelas S, Huang Dongshu menyerahkan tanah airnya dan membelot ke negara M. Penolakan untuk memasuki negara ini hampir berkembang menjadi kecelakaan diplomatik, dan pada saat itulah Thomas datang ke negara Haji. Namun, Huang Dongshu bukanlah orang yang bisa dipecat hanya dengan menolak. Terlebih lagi, tujuan memasuki negara itu adalah untuk balas dendam. Padahal, Thomas bukanlah orang yang kaku, Huang Dongshu ingin membalaskan dendam keluarganya, dan dia tidak akan menghentikannya dengan sengaja. Karena Huang Dongshu adalah kekuatan tempur penting dari persekutuan pemulung, dia berencana untuk datang ke negara Ha terlebih dahulu untuk mempelajari kekuatan Cheng Jinwu, yang juga merupakan peringkat S. Jika Huang Dongshu dibunuh oleh Cheng Jinyu, dia akan mengalami kesulitan. Untungnya, kali ini dia datang lebih awal untuk mengenal Cheng Jinwu. Quote, Tuan Huang tidak boleh diizinkan memasuki negara Ha, jika tidak, mereka berdua tidak akan memiliki kesempatan untuk bertemu. Oke. Pihakku juga akan mencabut gugatannya. Adapun Tuan Huang, saya akan memberitahunya secara langsung. Kepribadiannya terlalu panas, saya kira kita perlu mencari beberapa alasan. Laura menuliskan kata demi kata apa yang dikatakan Thomas. Tiba-tiba, dia punya pertanyaan. Quote, bagaimana jika kita sudah sangat berhati-hati, tetapi dua orang masih bertengkar? Quote. Quote, apakah kamu tidak mengenal saya, Laura? Thomas tersenyum. Tuan. Huang adalah milik persekutuan pemulung, dan persekutuan pemulung adalah milikku. Thomas tersenyum, tetapi mata di kacamata hitam itu sangat dingin. Alasan mengapa dia memakai kacamata hitam adalah untuk menyembunyikan matanya yang tajam. Thomas menegakkan tubuhnya, katanya dengan suara rendah. Saya tidak akan pernah membiarkan siapapun menyentuh properti saya. Bahkan jika itu adalah pemerintah negara M. Kekuatan seseorang setara dengan negara. Thomas Andre. Salah satu dari 5 pemburu kekuatan nasional. Ini adalah kepercayaan diri yang hanya dimiliki oleh mereka yang melampaui kekuatan militer suatu negara. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, PHC out and bye-bye.